memikirkan padu padan yang cocok dengan baju atasnya. Batik Lasem ini mempunyai corak yang khas dan sangat pas jika dipakai sebagai jarik sebagai pelengkap kebaya. Ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing kabupaten. Wancine ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing kabupaten Bantul kanthi demokratis lan jujur. Disiarkan langsung dari Studio 1 Jogja TV. Inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Nyoblos kanthi bebas lan langsung. Tanggale somo aja lali. Sambutan Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bupati Bantul beserta jajaran Forkompimda, pasangan calon nomor urut 1 beserta tim kampanye, pasangan calon nomor urut 2 beserta tim kampanye, hadirin di studio dan pemirsa di rumah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menyaksikan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Tema debat publik malam kali ini adalah peta jalan untuk menyejahterakan masyarakat. Debat publik akan diikuti oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul dan akan dipandu oleh seorang moderator, Ibu Wasiatu Zakiyah. Beliau adalah Direktur IDEA Yogyakarta. Hadirin di studio dan pemirsa di rumah. Dalam setiap kompetisi apapun pasti akan ada yang terpilih sebagai pemenang. Dalam konteks pilkada, siapapun nanti yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul, beliau adalah pemimpin kita, pemimpin masyarakat Bantul. Siapapun yang menang, nanti adalah masyarakat Bantul. Kepada warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih, saya mengajak untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Kepada seluruh elemen masyarakat, saya mengajak untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan pilkada di Bantul agar berjalan secara berintegritas, tertib, aman, lancar, dan damai. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bantul kanthi demokratis lan jujur kabeh wae. Moderator malam hari ini
perempuan, kelahiran Blitar 18 Februari 1976 ini saat ini menjabat sebagai Direktur AIDEA sejak tahun 2010, konsen dengan isu-isu gender dan anti korupsi. Inilah moderator debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015, Wasin Gatu Zakia. Ya, hadirin yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita bertemu kembali di debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Saya panggilkan dulu ke atas podium yang pertama pasangan calon dengan nomor urut 1, DRS Haji Suharsono dan Haji Abdul Halim Musli. Dipersilakan. Wancine ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing Kabupaten Bantul kanthi demokratisan jujur kabeh wae sing duwe hak pilih katon putri ora pilih kasih kon padha nyengkuyo nyoblos. Ya, dan selanjutnya pasangan calon dengan nomor urut 2, Hajah Sri Surya Widati dan DRS Misbahul Munir MSI. Dipersilakan untuk naik ke atas podium. Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing Kabupaten Bantul. Ya, hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, inilah para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlaga di Pesta Demokrasi 9 Desember 2015 nanti. Bupati lan Wakil Bupati ing Kabupaten. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Indonesia. Hadirin yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita bertemu kembali di debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015 yang ketiga, yang merupakan
puncak dari acara debat yang sebelumnya sudah diselenggarakan 2 kali. Dan sebelumnya saya akan membacakan aturan debat kita yang akan kita laksanakan bersama-sama pada malam hari ini. Pertama, debat kita lakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya, debat dilakukan secara spontan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan serta diikuti oleh masyarakat umum. Ketiga, selama debat berlangsung, tim kampanye dan pendukung dilarang berkomentar apapun atau meneriakan yel-yel apapun. Hadirin diperbolehkan memberikan tepuk tangan secara wajar. Baik, tema debat putaran ketiga atau debat publik puncak dari debat sebelumnya kali ini adalah peta jalan menyejahterakan masyarakat. Di tengah-tengah kita sudah hadir 2 pasangan calon dan sebagai segmen yang pertama kita akan bersama-sama mendengarkan visi misi para calon terkait dengan peta jalan menyejahterakan masyarakat. Kita akan beranjak kepada pasangan calon yang pertama terlebih dahulu. Kami persilahkan 3 menit untuk menyampaikan visi misi terkait dengan peta jalan menyejahterakan masyarakat. 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU, yang saya hormati Ketua Panwaslu, serta yang hadir di sini. Yang saya hormati juga pemirsa semua, warga Bantul khususnya. Mungkin tidak asing lagi saya Harsono, asli saya Beji Sumberagung, Jedis Bantul. Istri saya orang Kretek Parangtritis. Jadi saya akan membacakan visi saya untuk membangun, memajukan rakyat Bantul, memikirkan rakyat Bantul. Visi saya adalah terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme, dan religiositas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya misinya calon wakil saya, silakan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari warga Bantul yang ada dimanapun Anda berada, berdasarkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bantul, maka Gerakan Perubahan Kabupaten Bantul telah menetapkan misi untuk mewujudkan visi yang telah dibacakan tadi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkepribadian luhur melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan menyediakan perawatan kesehatan yang memadai untuk seluruh lapisan masyarakat dengan pemberian keringanan sampai pembebasan biaya bagi masyarakat prasejahtera. Misi kedua, meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi daerah, mendorong pertumbuhan investasi di bidang pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan, memberikan insentif, subsidi, dan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendayagunakan teknologi modern dengan melibatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal. Misi ketiga adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan. Misi keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang efisien dan melayani masyarakat, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel. Yang terakhir, meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat Bantul yang aman, progresif, harmonis, serta berbudaya istimewa. Terima kasih untuk pasangan calon dengan nomor urut 1. Selanjutnya, kita akan beralih kepada pasangan calon dengan nomor urut 2, masih tetap dengan pertanyaan yang sama, sebutkan visi misi pasangan calon terkait dengan tema peta jalan mensejahterakan masyarakat. 3 menit mulai dari sekarang, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Bantul, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya hormati, dan khusus Pak Harsono dan Pak Halim juga yang sangat saya hormati. Izinkanlah kami menyampaikan visi misi dan program kami Ida Munir. Bantul dengan kesejarahan memiliki tokoh pejuang bangsa yang cukup legendaris dan menjadi nafas gerak rakyat Bantul untuk menyongsong hari esok lebih baik, yaitu Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro. Kabupaten Bantul dipimpin oleh Bupati Bantul pertama, yaitu Raden Tumenggung Mangonegoro, dan secara resmi kita peringati secara bersama-sama dengan hari jadinya pada tanggal 20 Juli. Letak geografis Bantul berada di sisi selatan daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki panjang pantai kurang lebih 13,7 km dengan jumlah penduduk 930.000 jiwa lebih. Patut kita syukuri, dengan segala kelebihan dan kekurangan saat ini, Bantul telah bisa menoreh catatan di berbagai bidang. Antara lain, jalan kabupaten telah terbangun dengan bagus, bahkan jalan lintas desa dan dusun sudah halus terbangun. Pada tahun 2000, PAD Bantul hanya 6 miliar. Kini mencapai 350 miliar lebih. Dan masih banyak capaian yang telah terbukti. Bahkan saat ini kita semua bangga menjadi orang Bantul. Namun demikian tidak bisa kita pungkiri. Tantangan kehidupan ke depan makin tidak ringan. Mulai dari perdagangan bebas, masuknya budaya luar dengan mengatasnamakan modernisasi dan lain sebagainya. Untuk itu diawali dengan doa dan ikhtiar sungguh-sungguh berjuang bersama masyarakat untuk mengabdi. Kami, Ida Munir, ketika mendapat kepercayaan memimpin 5 tahun ke depan sebagai pemerintah daerah bersama rakyat, akan hadir secara aktif di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan melaksanakan ketertiban kehidupan rakyat. Kami Ida Munir dengan visi Projo Taman Sari sejahtera, demokratis, dan agamis yang alhamdulillah selaras dengan visi rakyat Bantul, memiliki keyakinan bersama seluruh rakyat Bantul dapat memberikan kontribusi terwujudnya cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nyun sewu, dengan penuh kerendahan hati, diawali dengan doa. Kami mengajak kepada diri kami dan seluruh rakyat Bantul khususnya dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Marilah kita berikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara dari Bantul untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pasangan dengan nomor urut 2. Hadirin yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, tentu setelah ini kita masih akan ada hal yang menarik untuk mendalami visi misi para calon setelah yang satu ini. Tetap di Jogja TV. Wancine ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing kabupaten. Wancine ayo podo milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Hai pemuda Bantul, jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 gunakan hak pilih kalian semua. Jangan lupa loh tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Ayo bro, tanggal 9 Desember 2015 kita nyoblos. Jangan lupa. Gunakan hak pilih Anda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Rabu Pahing 9 Desember 2015. Jadilah pemilih cerdas. Nyoblos kanti
wancine ayo podo milih. Jangan lupa ya sis, tanggal 9 Desember 2015 ikut nyoblos ya. Mari Bapak Ibu-Ibu, tanggal 9 Desember 2015 mari kita nyoblos ya. Ojo lali sedulur, tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Memilih adalah keberanian menentukan masa depan. 5 menit di bilik suara menentukan 5 tahun kepemimpinan Bantul yang akan datang. Pastikan hak pilih Anda pada 9 Desember 2015. Nyoblos jos. Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui Salam Awas. Wancine ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati engkau. Ya, hadirin yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, kita masih bertemu di segmen kedua, debat publik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Dan kita akan masuk ke penajaman visi misi. Kita akan mulai kepada pasangan dengan nomor urut 2 untuk mencoba mendalami visi misi yang tadi sudah disampaikan. 930 jiwa lebih warga Kabupaten Bantul. Tentu bukan mudah untuk mengendalikan sebegitu banyak warga. Di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi dibanding 2 kabupaten serta kota, maka melaksanakan projo Taman Sari yang sejahtera dan agamis perlu langkah konkret. Apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh pasangan dengan nomor urut 2? Waktu 2 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi kaitan dengan projo Taman Sari Sejahtera Demokratis dan Agamis yang menjadi visi kami, bahwa itu adalah betul-betul langkah yang akan kami lakukan mendatang. Dan kami di Bantul sudah banyak hal yang sudah kami lakukan kaitannya dengan apa yang menjadi visi kami dan juga sudah kami terap menjadi misi kami. Dan pada gilirannya kami juga akan selalu melaksanakan dengan betul-betul apa yang sudah menjadi semangat dan dari visi kami. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami betul-betul ingin berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Bantul ke depan, dan apa yang sudah menjadi program-program kami terdahulu, saya kira itu bisa menjadi acuan kami ke depan, dan harapan kami semua itu bisa mensejahterakan masyarakat. Yang penting memang kemiskinan masih ada di kami dan tidak mungkin kemiskinan itu nol, dan betul-betul program kemiskinan itu menjadi salah satu program prioritas kami, di mana banyak terobosan-terobosan yang kami lakukan kaitan dengan pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul. Dan pada gilirannya, kesejahteraan adalah segala-galanya bagi kami, masyarakat Kabupaten Bantul, dan banyak hal yang sudah kami impikan, kami ingin lakukan kaitannya dengan kesejahteraan Kabupaten Bantul, peningkatan yang sudah kami lakukan pada waktu yang lalu, yaitu dengan bagaimana memberikan yang terbaik, memberikan hal-hal yang sudah dilaksanakan pada waktu kemarin, waktu kami ada di Bantul, dan harapan dan mudah-mudahan itu semua bisa memberikan yang terbaik juga bagi Kabupaten Bantul. Menambahkan apa yang disampaikan Ibu Sri Suryawati, bahwa kita mengingat 40% penduduk Bantul itu hidup atau menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kemudian 18% dari industri kerajinan dan 14% dari perdagangan tradisional. Itulah tiga komponen besar masyarakat Bantul yang akan mendapatkan prioritas pertama. Karena dengan 3 prioritas tadi berarti sudah sebagian besar masyarakat Bantul, terutama
keluarga miskin yang ada di Kabupaten Bantul sudah tersentuh dengan program-program yang akan kami lakukan ke depan nantinya. Ya, cukup. Ya, para hadirin sekalian, tepuk tangan untuk pasangan calon dengan nomor urut 2. Dan masih dengan pendalaman visi misi, kita akan masuk ke pasangan calon dengan nomor urut 1. Tadi Anda menyatakan bahwa gerakan perubahan Kabupaten Bantul perlu dan penting untuk dilakukan. Nah, salah satu yang akan dilakukan adalah wajar 12 tahun atau wajib belajar 12 tahun dan memfasilitasi kelompok berkebutuhan khusus dengan memberikan keringanan. Langkah konkret apa yang akan Anda lakukan apabila Anda terpilih nanti? Masyarakat Bantul ingin tahu. 3 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kami sebagai warga Bantul tahu persis karakteristik orang-orang Bantul, karena saya sendiri juga orang Bantul. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah masalah pertanian, kemudian pengembangan pendidikan, mempermudah akses masyarakat untuk terutama warga miskin, ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi pertanian, pendidikan, kesehatan itu yang sangat kita perlukan, yang perlu kita pikirkan untuk memajukan. Karena saya sampai ke bawah orang desa, jadi sering istilahnya belusukan, jadi saya tahu persis orang-orang Bantul yang masih banyak perlu diperhatikan 3 hal tadi. Karena makin lama kalau nggak diperhatikan tadi yang sampaikan Pak Munir bahwa masalah pertanian, tapi Bantul ini kalau nggak kita perhatikan lama-lama habis jalur hijau untuk ketahanan pangan, itu habis untuk perumahan, itu yang sangat-sangat kita pikirkan. Ya, untuk selanjutnya mungkin. Ya, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusia, masyarakat Bantul, gerakan perubahan Bantul memiliki paradigma bahwa pendidikan adalah hak absolut rakyat. Oleh karena itu, adalah menjadi kewajiban negara, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Bantul untuk mengenyam pendidikan minimal sampai lulus 12 tahun di satuan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan sebuah pemberdayaan bidang pendidikan ini dengan membebaskan seluruh pungutan-pungutan yang ada di satuan-satuan pendidikan kita, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Bantul memiliki akses yang seluas-luasnya kepada pendidikan. Hak absolut ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh ada pungutan sepeser pun di SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, karena ini merupakan hak dasar rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah sesuatu yang sangat fundamental demi masa depan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada pasangan dengan nomor urut 1. Dan kita akan lanjutkan nanti ke segmen berikutnya dengan isu-isu aktual. Dan tentu setelah yang satu ini masih tetap di Jogja TV. Wancine ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing kabupaten. Wancine ayo podo milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015. Besok pada hari Rabu Pahing, tanggal 9 Desember 2015. Kami, Tentara Nasional Indonesia,
akan bersikap netral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali Rebo Paing 9 Desember 2015 milih Bupati lan Wakil Bupati Bantul. Nyoblos jos. Kepada segenap warga masyarakat Bantul, marilah kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 agar terlaksana dengan lancar, damai, dan aman. Nyoblos jos. Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui Salam Awas. Saya berharap agar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat memenuhi janji-janjinya ketika kampanye untuk Bantul lebih baik. Ingat, 9 Desember 2015, pilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul sesuai hati nurani. Pilihan Anda menentukan Bantul 5 tahun mendatang. Nyoblos jos. Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing Ya, hadirin yang berada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, kembali ke debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga terkait dengan peta jalan menyejahterakan masyarakat. Kita tahu bahwa sampai saat ini Undang-Undang Desa sudah disahkan. Dan dalam kerangka menuju otonomi desa, banyak dana yang turun ke desa secara langsung. Dan perlu kesiapan yang besar sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran desa yang cukup memadai. Nah, penting untuk menyiapkan desa yang kuat dan mandiri. Kita akan menanyakan secara khusus hal ini kepada terlebih dahulu pasangan calon dengan nomor urut 1. Selama 3 menit, dipersilakan mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi yang akan kami lakukan adalah dari awal adalah kita akan membuat gerakan perubahan, akan membangun masyarakat desa dengan simbol atau slogan Makaryo Bangun Desa. Jadi kita langkah awal adalah kalau secara nasional bekerja, tapi karena kita hanya khusus di Bantul adalah mari kita dari tingkat yang rendah Makaryo Bangun Desa, desane dewi-dewi wong Bantul, ayo do ditingkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seluruh warga Kabupaten Bantul, sejalan dengan Makaryo Bangun Desa yang menjadi slogan gerakan perubahan, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka ini menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan dan pembangunan desa untuk menuju desa yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, desa diberikan 4 kewenangan yang sangat signifikan untuk lebih mendorong bahwa pembangunan desa demi kesejahteraan rakyatnya ini bisa tercapai. 4 kewenangan itu adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Jika kami, pasangan Harsono Halim, diberikan amanat oleh rakyat Bantul untuk memimpin 5 tahun ke depan, maka agar dapat mendorong kemajuan dan kemandirian desa,
maka pemerintah daerah akan kami dorong untuk memiliki keberpihakan yang jelas dengan memberikan supervisi, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi. Supervisi ini kita perlukan agar pelaksanaan undang-undang desa ini tidak meleset dari tujuannya, tidak keluar dari rel cita-cita terbitnya undang-undang desa. Yang kedua, kita juga akan memberikan fasilitasi bagi desa-desa agar program kegiatan desa ini memperoleh dukungan yang memadai dari pemerintah kabupaten agar tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah sinkronisasi untuk memastikan kegiatan desa. Ya. Terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 1. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pasangan dengan nomor urut 2, masih dengan pertanyaan yang sama. Masyarakat Bantul ingin tahu bagaimana langkah konkret untuk menjadikan desa yang maju dan mandiri. 3 menit mulai dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Dana desa ADD yang memang dikucurkan oleh pemerintah daerah, lewat pemerintah daerah, itu memang sangat besar, yang desa yang tadinya tidak pernah mengelola uang sebesar itu harus betul-betul diberikan pendampingan dan juga diberikan bagaimana cara mengelola uang yang baik tadi, uang yang banyak tadi. Oleh karena itu kami sudah pernah memberikan waktu kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat desa bagaimana cara mengelola dana yang banyak tadi dengan penuh transparan dan juga tanggung jawab. Dan memang harapan kami desa-desa tadi bisa menjadi desa-desa yang mandiri dan juga menjadi desa-desa yang kuat. Berbagai hal yang memang betul-betul harus diwujudkan, yaitu bagaimana penguatan desa dengan apa yang dipunyai oleh desa tadi, misalnya OVOP, Benefit One Product, juga bagaimana kaitan dengan BUMDes penguatannya juga kaitannya dengan PAS, yaitu andalan setempat, jadi apa yang menjadi andalan-andalan desa tadi. Dan juga bagaimana kami memberikan pendampingan bahwa bagaimana tentang perencanaan, bagaimana tentang pelaksanaan, dan juga bagaimana tentang pengawasan bagi desa tadi. Dan semua itu harapannya ke depan supaya tidak ada hal-hal yang melanggar hukum nantinya bagi teman-teman kami di desa, jangan sampai mereka menjadi repot hanya karena hal-hal yang demikian. Masih ada waktu? Secara lebih konkret, tentunya akan dilakukan adalah yang pertama berkaitan dengan sharing of power, pembagian kewenangan kepada desa dengan pembuatan peraturan bupati yang ini menjadi amanat dari Permendes PDT. Kemudian yang kedua, distribution of income, ini dengan tentunya ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dengan DD yang tentunya semakin lama semakin besar harapannya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa. Dan yang ketiga kaitannya dengan powering, pemberdayaan pada pemerintah desa. Ini tentu harus kita lakukan fasilitasi, pendampingan pada pemerintah desa dengan pengelolaan anggaran yang cukup besar. Tentunya kita akan bisa bersama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena tanpa fasilitasi dan pendampingan tentunya akan lebih panjang waktunya untuk mencapai. Terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 2. Ya, hadirin yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, tentu kita akan masuk ke segmen yang lebih seru karena nanti segmen selanjutnya kita akan berbicara tentang tata kelola pemerintahan. Namun kita akan istirahatnya setelah yang satu ini. Wancine ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing kabupaten.
Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui Salam Awas. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Pada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati Hadirin yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Kita masuk ke segmen yang keempat. Dan sebagaimana saya janjikan tadi, kita akan berdiskusi soal tata kelola pemerintahan. Kita tahu bahwa Bantul adalah salah satu kabupaten yang tercatat memiliki prestasi perbaikan pelayanan publik yang cukup tinggi. Namun riset menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta birokrasi menjadi salah satu penyebab bagaimana pelayanan publik itu tidak dapat dijalankan secara lebih baik. Nah, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kita akan memulai ke pasangan dengan nomor urut 2. Langkah konkret apa yang akan Anda lakukan selama 5 tahun ke depan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, tentu semuanya untuk melakukan perbaikan layanan publik. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Jadi Bantul adalah salah satu kabupaten yang pernah mendapat penghargaan kaitan dengan kinerja dan pelayanan, yaitu Lakip dari 560 kabupaten di Indonesia, Bantul masuk sebagai 11 besar. Dan ini adalah salah satu kinerja dan juga pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Dan memang betul kami sepakat bahwa melayani masyarakat itu adalah bagus, memberdayakan masyarakat lebih mulia. Oleh karena itu, bagaimana kami di Bantul betul-betul menyiapkan birokrasi kami dengan penyiapan SDM, sumber daya manusia dari birokrasi kami kuatkan, dan juga bagaimana sebelum melangkah juga ada fakta integritas dari teman-teman di birokrasi, di pemerintah daerah, dan juga bagaimana kami memberikan
reward dan punishment kepada mereka apabila mereka tidak melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan selama ini memang kami sudah melaksanakan dan sudah tahu bahwa kami sudah melayani dengan baik, tapi bagaimanapun hal demikian tidak bisa yang namanya sempurna. Oleh karena itu harapan kami nanti dengan berbagai langkah, berbagai yang sudah kami sampaikan tadi bisa menjadi lebih baik lagi. Masih ada waktu? Langkah konkret yang akan kita lakukan ke depan tentunya berkaitan dengan mendorong pelayanan publik menjadi lebih baik di Kabupaten Bantul. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat birokrasi yang ada di pemerintah daerah. Ini tentu perlu kita lakukan. Karena tentu yang sudah baik ini akan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua tentunya membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang bisa diakses oleh semua elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul tentunya juga sudah melakukan itu. Tapi ke depan mestinya apa yang sudah dilakukan ini perlu kita tingkatkan ke depan sehingga apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat bisa terjawab. Kemudian yang ketiga, melaksanakan reward and punishment. Terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 2. Dan kali ini masih dengan isu yang sama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta birokrasi untuk menuju ke tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dan kita akan bertanya ke pasangan dengan calon dengan nomor urut 1 untuk memperbaiki dan mendorong transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Bantul. Untuk tata kelola pemerintahan yang baik, langkah apa yang akan Anda lakukan? 3 menit dari sekarang, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga orang SDM, salah satu yang diminta Pak Jokowi waktu jadi gubernur di DKI lelang jabatan. Jadi saya akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan birokrasi yang efisien dan melayani masyarakat, mencegah, memberantas korupsi, kolusi yang sangat kental di Bantul, nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel. Jadi menempatkan suatu jabatan seseorang adalah harus memenuhi persyaratan psikologi, harus dites psikologi. Kebetulan saya yang bagian saya, kemudian memiliki kompetensi, kemudian yang memiliki integritas. Banyak saya langsung terjun di lapangan, karena saya orang Bantul, banyak camat yang 7 kali harapannya naik pangkat, tapi diisi asal Bapak senang ABS. Itu tidak pas di birokrasi, khususnya di institusi saya. Jadi saya akan reformasi birokrasi besar-besarnya, berat-besaran. Jadi walaupun sekarang bukan tidak dekat dengan saya, kalau mau memenuhi syarat ketiga aspek tadi tetap kita angkat. Jadi SKPD nggak usah perlu memuji saya. Kalau memiliki 3 syarat tadi, pasti saya angkat lagi. Terima kasih. Ya. Untuk mewujudkan sebuah tata kelola yang baik, maka Gerakan Perubahan Bantul ingin menjamin bahwa tercipta sebuah transparansi dan akuntabilitas, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Untuk mendukung hal itu, maka harus diberikan ruang partisipasi publik yang memadai agar publik bisa berpartisipasi secara optimal. Di samping itu, harus diciptakan sebuah akses informasi dan komunikasi, sehingga gagasan, ide-ide kreatif dari rakyat ini bisa ditampung dan bisa diaplikasikan ke dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Banyaknya lembar-lembar penghargaan dari pihak ketiga ini tidak ada gunanya sama sekali jika korupsi, penyimpangan masih saja terjadi di Kabupaten Bantul ini. Termasuk opini BPK wajar tanpa pengecualian
itu juga tidak ada gunanya manakala keterbukaan informasi, komunikasi ini tidak bisa dibangun antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Ya, terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 1. Ya, hari ini ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Itulah tadi pemaparan terkait dengan isu tata kelola pemerintahan yang baik. Dan kita akan masuk ke segmen yang kelima nanti, tentu untuk melihat bagaimana 100 hari pertama dua pasangan calon ini, dan masih tetap di Jogja TV. Kita akan saksikan setelah yang satu ini. Wancine ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing kabupaten. Wancine ayo podo milih. Hai pemuda Bantul, jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 gunakan hak pilih kalian semua. Jangan lupa loh tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Ayo bro, tanggal 9 Desember 2015 kita nyoblos. Jangan lupa. Gunakan hak pilih Anda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Rabu Pahing 9 Desember 2015. Jadilah pemilih cerdas. Nyoblos kanti wancine ayo podo milih. Jangan lupa ya sis, tanggal 9 Desember 2015 ikut nyoblos ya. Mari Bapak Ibu-Ibu, tanggal 9 Desember 2015, mari kita nyoblos ya. Ojo lali sedulur, tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Memilih adalah keberanian menentukan masa depan. 5 menit di bilik suara menentukan 5 tahun kepemimpinan Bantul yang akan datang. Pastikan hak pilih Anda pada 9 Desember 2015. Nyoblos jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015. Besok pada hari Rabu Pahing, tanggal 9 Desember 2015. Kami, Tentara Nasional Indonesia, akan bersikap netral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui nyoblos kanti bebas tanam salam awas. Wancine ayo podo milih bupati lan wakil bupati ing kabupaten. Dulu untuk dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Baik, hadirin yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita kembali ke debat publik ketiga. Segmen kelima kali ini kita akan berbicara sebagaimana tadi sudah saya janjikan, 100 hari pertama akan coba kita gali lebih jauh apa yang akan dilakukan oleh para pasangan calon. Kita akan mulai dulu dengan pasangan nomor urut 1. Tawaran konkret apa di 100 hari pertama untuk melaksanakan visi misi Anda? Perlu dijelaskan selama 3 menit, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih warga Bantul khususnya yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman saya semua, seluruh warga Bantul. Jadi 100 hari ini yang sebelumnya juga sudah saya lakukan karena saya suka main di kampung-kampung neng dison-diso. Jadi akan saya pendataan kembali warga miskin dengan data yang akurat untuk kepentingan jaminan sosial. Jadi kita akan memikirkan sampai bawah-bawah yang orang-orang miskin yang perlu perhatian dari masyarakat, dari pemerintah.
kedua adalah membangun persepsi yang sama di kalangan aparatur Pemda. Jadi harus satu sama, satu pandangan, tidak sendiri-sendiri, tidak jalan sendiri, akan siap memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat bawah, khususnya bawah. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, dalam 100 hari setelah pemerintahan baru Kabupaten Bantul terbentuk, berdasar adanya fakta-fakta lapangan tentang carut-marutnya jaminan sosial, jaminan kesehatan di Kabupaten Bantul, maka kami, representasi Gerakan Perubahan Bantul, ingin memastikan semua warga miskin, fakir, prasejahtera memperoleh jaminan sosial yang memadai. Kami telah menemukan banyak penyimpangan-penyimpangan data di lapangan. Banyaknya sebagian penduduk yang memiliki kartu jaminan kesehatan ganda, memiliki jam kesmas, jam kesos, jam kesda, tetapi sebagian masyarakat yang lain ini tak memiliki satupun jaminan. Oleh karena itu, 100 hari pasca terbentuknya pemerintahan daerah, kami ingin memastikan semua warga prasejahtera di Kabupaten Bantul memperoleh haknya secara benar dan adil. Oleh karena itu, ini diperlukan profesionalisme birokrasi, tata kelola yang baik dengan keteladanan pimpinan yang baik. Pimpinan dan seluruh aparatur birokrasi tidak boleh melakukan penyimpangan, harus dilakukan sebuah transparansi dan peningkatan akuntabilitas yang baik. Semuanya harus memiliki mentalitas anti korupsi sehingga seluruh warga Kabupaten Bantul bisa terlayani dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk pasangan dengan nomor urut 1. Ya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Di dalam peta jalan mensejahterakan masyarakat, kita tanyakan kepada pasangan dengan nomor urut 2, tawaran konkret 100 hari pertama untuk melaksanakan visi misi pasangan dengan nomor urut 2. 3 menit mulai dari sekarang, dipersilahkan. Terima kasih. Sesuai apa yang menjadi visi misi kami, bagaimana mensejahterakan masyarakat dalam 100 hari pertama program ke depan, kami akan mengevaluasi, melihat program-program dari prioritas-prioritas Bantul. Akan kami lihat apakah masih bisa untuk dilanjutkan dan nantinya akan kami lihat, kami evaluasi. Dan bagaimana kami juga akan memberikan arahan, memberikan masukan dari masyarakat-masyarakat yang lain yang selama ini kami sudah berkeliling. Banyak sekali masukan-masukan kaitan dengan hal-hal yang positif yang memang bisa diterapkan dalam pemerintahan 100 hari ke depan. Dan juga kami akan melaksanakan apa itu peningkatan PAD kami dengan penataan-penataan BUMD kami di Kabupaten Bantul. Ada beberapa di Bantul dan mungkin itu bisa untuk menambah pendapatan asli daerah kami. Dan juga bagaimana kami ingin mengajak semua masyarakat untuk bekerja keras. Bagaimana untuk melayani masyarakat, bagaimana supaya tidak korupsi, bagaimana supaya masyarakat juga bisa bersama-sama rakyat dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, berkaitan dengan langkah konkret dalam 100 hari pertama. Yang pertama tentunya kita akan melakukan silaturahmi dengan seluruh tokoh masyarakat, seluruh tokoh agama, lapisan masyarakat yang ada, dan juga tentunya dengan pimpinan SKPD untuk mengharmonisasikan program-program pemerintah daerah dan juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penajaman program prioritas yang sudah ada, karena kami sadar 100 hari adalah hari yang sangat pendek, waktu yang sangat pendek. Tentu kita
menajamkan apa yang sudah menjadi program dari pemerintah Kabupaten Bantul yang anggarannya sudah diketok. Aturannya yang berasal dari pusat tidak bisa kita rubah dalam waktu 100 hari. Sehingga kita inventarisasi permasalahan yang ada dan tentunya ke depan akan menjadi bahan bagi kita dari pemerintah. Dari kita untuk kita usulkan kepada pemerintah pusat karena berkaitan Jamkesmas, berkaitan dengan jaminan sosial, ini masih berkaitan dengan data dari BPS yang kita tidak bisa merubahnya seenaknya. Ya, masih ada waktu? Sudah, terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 2. Baik, itulah tadi bagaimana rencana 100 hari apabila dua pasangan calon ini salah satunya terpilih menjadi Bantul 1 di 2015 nanti. Baik, hadirin dan pemirsa sekalian, tentu kita akan menunggu di segmen ke-6, detik-detik yang kemudian menentukan untuk para pasangan calon saling berdiskusi dan saling berdebat nantinya, saling memberikan pertanyaan dan tanggapan. Namun kita akan ikuti setelah yang satu ini masih di Jogja TV. Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing kabupaten. Wancine ayo podo. Kepada segenap warga masyarakat Bantul, marilah kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 agar terlaksana dengan lancar, damai dan aman. Nyoblos, jos. Ojo lali. Rebo Paing 9 Desember 2015. Milih Bupati lan Wakil Bupati Bantul. Nyoblos jos. Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui nyoblos kanti bebasan langsung. Salam awas. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Saya berharap agar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat memenuhi janji-janjinya ketika kampanye untuk Bantul lebih baik. Jangan lupa Rabu Pahing 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Nyoblos jos. Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing kabupaten. Ya, hadirin yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, segmen yang kita tunggu-tunggu di segmen ke-6 kali ini adalah tanya jawab masing-masing pasangan calon. Kita akan memberikan kesempatan masih di debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2012 untuk masing-masing pasangan calon memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Kesempatan pertama kali ini kita akan berikan kepada calon dengan pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon di paslon nomor 1 dengan 1 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi kami, dan saya Pak Harsono,
Pak Halim, kami akan menanyakan, Bantul jalan telah terbangun, pendidikan telah maju, pendapatan asli daerah meningkat pesat, jati diri warga saat ini bangga menjadi orang Bantul, pasar tradisional sebagian besar telah terbangun, rakyat konsisten menolak adanya mal. Dengan kondisi tersebut, panjenengan menyampaikan konsep perubahan seperti apakah yang panjenengan kehendaki? Ya, 2 menit dipersilahkan untuk memberikan jawaban, 2,5 menit, mohon maaf, dipersilahkan dari sekarang untuk paslon nomor 1. Terima kasih Bu Ida dan Pak Munir yang telah menyampaikan pertanyaan cukup penting dan mendasar untuk kita dengarkan bersama-sama. Jadi bahwa gerakan perubahan di Kabupaten Bantul telah berangkat dari isu-isu faktual yang terjadi di masyarakat kita dan terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Bahwa Bantul dalam beberapa tahun terakhir ini tiba-tiba menjadi kabupaten yang memasuki peringkat cukup tinggi tentang banyaknya pejabat yang bermasalah di depan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul, pemerintahan daerah Kabupaten Bantul tidak memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Banyaknya korupsi dan penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Bantul ini menjadikan adanya aspirasi masyarakat agar dilakukan sebuah perubahan. Perubahan yang mendasar adalah perubahan tentang paradigma pembangunan, paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Yang terpenting adalah bagaimana pimpinan daerah ke depan ini bersedia memberikan keteladanan kepada seluruh aparatur Pemda agar tidak lagi mengakibatkan tata kelola yang semakin memperburuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, termasuk adanya mal-mal atau pasar-pasar tradisional yang sesungguhnya ini menjadi concern kita bahwa bagaimana pasar tradisional yang dijadikan sandaran hidup bagi sejumlah besar masyarakat ekonomi lemah ini harus memperoleh perlindungan yang memadai. Tidak seperti sekarang banyaknya pasar modern yang diberikan izin dengan membabi buta. Terima kasih. Habis 2,5 menit yang diberikan untuk pasangan dengan nomor 1. Selanjutnya tanggapan balik dari pasangan dengan nomor urut 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi pasar tradisional adalah merupakan salah satu program prioritas dan betul-betul kami harus melindungi warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional ada 18% dan betul-betul kami kaitan dengan mal memang tidak pernah akan kami izinkan untuk berdiri di Bantul karena apa nanti akan menyaingi apa yang sudah ada yang menjadi mata pencaharian Bantul. Dan juga kaitan dengan toko modern, itu bukannya kami melarang, tapi kami memang membatasi. Membatasi dengan tutup bukanya, dengan tutup buka dan juga dengan isinya harus ada space dan juga jarak dari pasar tradisional 3 km ada perdanya. Oke, masih ada waktu? Cukup? Ya, terima kasih. Tanggapan balik dari pasangan dengan nomor urut 2. Ya, hadirin yang ada di studio dan Bapak Pemirsa yang ada di rumah, masih ditanya jawab antara pasangan calon di peta jalan mensejahterakan masyarakat. Dan kita akan persilahkan pasangan dengan nomor urut 1 untuk balik memberikan pertanyaan kepada calon dengan pasangan nomor urut 2. Masih dalam waktu 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi saya langsung bicara ke lapangan. Jadi saya harus berbicara harus berdasarkan fakta.
Jadi dalam kepemimpinan Ibu terdapat pungutan pada layanan kesehatan di puskesmas dan pungutan pada satuan pendidikan negeri masih memungut. Apa yang menjadi latar belakang atau dasar pemikiran Ibu sehingga muncul kebijaksanaan tersebut yang itu sangat melanggar? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 1. Selanjutnya kami persilahkan dengan pasangan dengan nomor urut 2 untuk memberikan jawaban selama 2,5 menit. Dipersilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Harsono kaitannya dengan pungutan-pungutan itu, barangkali ya saya melihat bahwa itu tidak semuanya betul. Dan pungutan-pungutan itu memang ada. Dan sebagian berdasarkan musyawarah dari Dewan Sekolah. Dan itu pun pasti sudah disetujui oleh orang tua murid. Dan juga kaitannya dengan di puskesmas itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya bahwa di puskesmas itu ada yang harus dipenuhi oleh masyarakat itu dan tidak akan berani melanggar aturan yang sudah ada di puskesmas itu. Dan kaitannya dengan hal-hal yang memang disampaikan oleh Pak Harsono tadi, saya kira itu hanya saya melihatnya bahwa itu tidak betul sama sekali. Masih ada waktu? Saya menambahkan berkaitan dengan pelayanan puskesmas. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan pelayanan ke puskesmas ini memang sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian kalau ingin dibawa ke rumah sakit yang lebih tinggi stratanya, memang harus ada rujukan dan juga ada tempat yang memang sudah lowong yang bisa ditempati oleh pasien. Sehingga kalau tidak ada komunikasi antara puskesmas dengan rumah sakit dan kalaupun ada tapi di sana tidak ada tempatnya, tentu puskesmas akan menolaknya, karena jangan sampai pasien dibawa oleh puskesmas tapi di sana tidak mendapatkan layanan. Beda kalau yang bersangkutan langsung ke rumah sakit masuk UGD, biasanya akan langsung ditangani walaupun mungkin untuk mendapatkan kamarnya harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari, karena ini kami alami secara langsung. Ya. Masih ada waktu? Pasangan nomor urut 2? Mungkin bisa juga bahwa pasien dengan mempunyai jamkes itu yang jamkes D atau bagaimana kalau bisa dia haknya di kelas 3, tapi kalau 3 penuh bisa naik kelas 2, 2 penuh bisa naik kelas 1 atau maupun VIP. Ya. Terima kasih untuk paslon dengan nomor urut 2 dan kemudian kesempatan 1 menit berikutnya kita berikan kepada paslon dengan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan 1 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seluruh warga Kabupaten Bantul yang saya cintai. Telah nyata adanya perbedaan paradigma, cara pandang antara kami dengan Bu Ida dan Pak Munir. Gerakan Perubahan memiliki cara pandang bahwa pendidikan 12 tahun dan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas, adalah hak absolut rakyat yang menjadi kewajiban negara. Oleh karena itu, jika kami diberikan amanat oleh rakyat, kami akan menggunakan paradigma ini untuk menutup seluruh loket pembayaran yang ada di puskesmas maupun di sekolah pendidikan 12 tahun. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk paslon dengan nomor urut 1. Ya, kita akan melanjutkan di segmen ke-7, tentu menjadi segmen terakhir yang akan menjadi penentu siapa nanti yang akan Anda pilih di 9 Desember 2015. Dan sebelum masuk ke segmen yang terakhir, kita akan saksikan yang satu ini setelah masih di Jogja TV. Wancine ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing Kabupaten
Ingat, 9 Desember 2015, pilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul sesuai hati nurani. Pilihan Anda menentukan Bantul 5 tahun mendatang. Nyoblos, jos! Pada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos, jos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Hai pemuda Bantul, jangan lupa tanggal 9 Desember 2015 gunakan hak pilih kalian semua. Jangan lupa loh tanggal 9 Desember 2015 nyoblos ya. Ayo bro, tanggal 9 Desember 2015 kita nyoblos. Jangan lupa. Gunakan hak pilih Anda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Rabu Pahing 9 Desember 2015. Jadilah pemilih cerdas. Marilah kita ciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang berintegritas dengan cara mentaati dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat Bantul yang mempunyai hak pilih, laporkan semua bentuk pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul melalui Salam Awas. Jangan lupa Rabu Pahing 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Nyoblos, jos! Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati engkau. Ya, para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, masih di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Dan kita berada di segmen terakhir. Tentu ini akan menjadi segmen yang sangat menentukan nanti di detik-detik terakhir kali ini. Kita akan mulai memberikan kesempatan kepada pasangan dengan nomor urut 1 untuk memberikan closing statement selama 2 menit. Mulai dari sekarang, dipersilakan. Matur nuwun, kula sebagai warga Bantul ingin majukan warga Bantul untuk kemajuan daerah kita sendiri ditentukan oleh kesadaran dan keberanian warga kita sedaya, kesadaran untuk belajar dari pengalaman buruk yang menimpa dan keberanian untuk melakukan tindakan nyata. Korupsi, manipulasi, dan intimidasi mari kita hentikan mulai saat ini, harus melakukan dengan gerakan perubahan. Karena itu, kepada saudara-saudari kami, warga Kabupaten Bantul yang kami cintai, mari kita jadikan masa silam sebagai pelajaran yang berharga untuk menata masa depan yang lebih baik dengan penuh keyakinan dan keberanian melakukan perubahan untuk kemajuan daerah kita dan kesejahteraan semua. Tanggal 9 Desember 2015 yang merupakan hari anti korupsi sedunia, marilah kita jadikan sebagai tonggak sejarah baru di Kabupaten Bantul dengan bersama-sama mewujudkan perubahan, membentuk pemerintahan baru yang melayani dan anti korupsi dengan memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Harsono Halim. Semoga kita semua, seluruh warga Kabupaten Bantul diberikan perlindungan, kemudahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pasangan calon dengan nomor urut 1. Masih ada waktu? Cukup? Ya. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya kita masih ke kesempatan yang sama untuk closing statement. Di segmen yang terakhir kali ini kita akan berikan ke pasangan dengan nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup selama 2 menit. Mulai dari sekarang. Dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati, kami Ida Munir sebagai calon Bupati, Wakil Bupati Bantul tahun 2015 ini mengucapkan terima kasih kepada KPU Bantul yang telah melaksanakan tahapan pilkada dengan baik. Dan kami beserta jajaran tim kampanye, tim pemenangan dan para pendukung mohon maaf apabila dalam melaksanakan tahapan pilkada ini terdapat kegiatan atau aktivitas yang kurang berkenan. Dalam pilkada ini besar harapan kami seluruh masyarakat pemilih dapat hadir di TPS menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Terkhusus pada Pak Harsono dan Mas Salim beserta jajaran tim kampanyenya, dengan tulus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kita semua dalam beraktivitas politik pemenangan terhadap ucapan dan perilaku yang kurang berkenan. Kami yakin kita para calon dan teman-teman kita para pendukung memiliki niat baik untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan berkehendak memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, kami mengingatkan pada seluruh masyarakat Kabupaten Bantul, ingat hari Rabu Pahing, 9 Desember 2015, coblos nomor 2, Ida Munir. Kami berdua pernah bersama-sama secara nyata dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan dengan nomor urut 2. Ya, hadirin yang ada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, inilah segmen demi segmen sudah kita lalui bersama dengan 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015. Tentu ini untuk Bantul ke depan yang lebih baik. Sampai jumpa nanti di Bilik Suara di Pesta Demokrasi Pilkada Langsung 2015. Saya Wasingatu Zakiah apabila dalam menjalankan tugas sebagai moderator debat kali ini ada banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dan menyukseskan acara pada malam hari ini. Tentu Pesta Demokrasi di 9 Desember nanti akan kita tunggu bersama. Sekali lagi untuk Bantul yang lebih baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Indonesia. Hadirin dipersilahkan berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sebagai komitmen untuk mendukung Pilkada Kabupaten Bantul 2015 secara damai, Ketua KPU Bantul bersama kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul saling berjabat tangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Bupati ing Kabupaten Bantul kanthi demokratis lan jujur, kabeh wae sing duwe hak pilih katonan putri ora pilih kasih kon padha nyengkuyo nyoblos kanthi bebas lan tanggal 9
pilihanane baik Desember ing sasine 2015 taune wancine ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing Kabupaten Bantul kanthi demokratis lan jujur kabeh wae sing duwe hak pilih katon putri ora pilih kasih gon padha nyengkuyung